Halo, balik lagi di Zebat Podcast. Kali ini ada yang beda karena Agan nggak bisa ikut, lagi sakit. Jadi kita bakal bahas horor bareng sama Andra sama Arman. Anjay. Kalau ada satu kata yang bisa menggambarkan masa kecil kita, apa? Happy. Man, satu kata man. Sama happy juga. Kalau aku bajingan. Oh iya, apalagi kamu ingat nggak Apa? berapa kali jatuh Sama sama Pak Arman. Ini tatapakna. Iyo. Satu kali jatuh, satu kali dilempar Lempar batu anjing. Batu coba. Iya, batu. Batu anak SD lempar batu, bayangkan. Nah, orang kan enak ngomongin horornya ceritanya. Horor. Dek sebatela. Nah, kalian teh tipe waktu masih kecil tipe anak yang berani sendiri pas sudah maghrib atau yang enggak, atau yang penakut justru? Kalau kita sih sebenarnya penakut ya. Penakut tapi pemberani. Kalau misalnya klaimnya, kalau kita mah berarti nggak klaim batur oge nya. Oh iya. Enggak, saya mengklaim semua. Di antara kita waktu masa kecil nggak ada yang namanya pemberani. Masih siang. Biasanya kalau udah Isya terus disuruh Beli ke warung. Tahu, pada zaman itu kan warung tuh suasana rumah tuh nggak serame ini. Tapi ada nggak momen ketakutan paling konyol yang pernah kamu percaya? Misalkan takut karena ini sebarkan 10 SMS ini atau saya akan datang di. Nah, ada nggak ketakutan konyol waktu zaman? Ya zaman dulu sering kan takut sama ya kalau nggak nyebarin SMS ini bakal kenapa. Terus hati-hati sama kalau misalnya ada telepon dari 6666666. Terus jangan sampai layar handphone berubah jadi merah. Padahal handphone zaman dulu kan Biru, hijau kalau nggak salah. Di antara itu semua yang paling konyol yang pernah anda percayai? SMS sih. Konyol itu. Ya konyol. SMS itu I know kok hanya Nek naon sih nutur kena. naon sih gitu. Naon sih orang kudu pileun gitu. Mun Arman naon ayeuna? Ya ngelewat Alamanda. Kalau Amanda Tapi kalau itu creepy sih lumayan sih. Urban legend kan itu Alamanda. Tapi memang pernah gitu ada banyak pisan urban legend di Alamanda. Kalau kayak gitu kenapa waktu kecil kita gampang banget percaya sama hal-hal mistis? Karena pada zaman itu memang asupannya juga banyak yang asupan-asupan horor. Apalagi kalau misalnya ingat gak ada VCD Bondowoso. Nah itu dari situ kan Influence mistis. ya horor. Sama ini tuh sih Ardan Radio teh Naik Merside. Merside. Tapi kalau Naik Merside kayaknya udah dulu kesini ya? nggak terlalu dengerin. Cuman karena asupan VCD Bondowoso ditambah emang lingkungan rumah kan masih, walaupun kita komplek ya, tapi kompleknya di dalam perkampungan, jadinya vibes horornya teh berasa gitu. Ada nggak cerita horor yang membekas di kalian waktu kecil? Banyak. Aku lah. So, Di rumah Arman salah. Yang pas Kapan? sholat yang pas sholat bareng-bareng. udah nggak ada deh kayaknya. Itu si Hadi salah orang. pernah Sholat barengnya di siang, padahal siang. Tapi teh pas lagi sholat di belakang di tempat cuci piring teh ada kursuk. Nah, horor sih. Terus pas main ucing sumput, tapi mah cerita si Tian. Pas ucing sumput di rumah Abi. Itu orang juga mau bahas. Nah, eta kan anu di mesin cuci. Nah itu orang mau bahas di mesin cuci yang
siapa sih yang ngumpet di atas lemari? Aku di atas lemari. Si Tian ngeliatnya aku. Iya, yang di atas lemari itu siapa? Nah, terus kan di atas lemari itu di bawahnya, maksudnya seberangnya itu kan ada mesin cuci. Nah, di situ kalau nggak salah nongol kepala. Tapi di penglihatan kan yang di atas lemari itu aku. Di penglihatan aku mah nggak ada. Iya. Nggak ada orang yang keluar si Tian. Cuma pas si Tian tiba-tiba, Andre, kan aing teh kunaon sih ya cek aing kan di luar lemari anjing. Nah itu dia tuh cerita-cerita anu masih kalian ingat. Banyak denger cerita horor mah sering gitu, tapi ngalamin di rumah mah belum pernah gitu. Namun di luar rumah? Di luar rumah belum pernah sih. Belum. Cuman cerita doang. Doang atau ngerasain kayak bulu kunduk, merinding pas di mana gitu. Ya hampir banyak lah di banyak tempat, kayak di rumah pernah pas sendiri gitu. Terus pas ngelewat Alamanda atau di itu apa? Pudunan komplek Yang masuk ke komplek. Soalnya kan komplek kita mah ada unik ya. Iya. Begitu masuk komplek disambutnya kuburan. Iya, bukan kuburan sih, lebih ke bukan cuma kuburan. Sungai. Di bawahnya kan sungai. Aneh ini ngebangun komplek. Ya, ini kita komplek tapi ya udah kita di lingkungan kampungan. Pernah yang suara suara singa kalau nggak salah. Lewat Alamanda. Oh, gimana? Kayak bukan sama kalian, sama bocil-bocil waktu itu. Jadi gimana? Emang sengaja nantangin sih kayaknya waktu itu jam. Tapi masih pagi sih, masih sekitar jam 8 jam 9-an kalau nggak salah. Pagi? Malam. Oh. Iya jam 8 jam 9 malam. Terus? Nyobain untuk lewat ke Alamanda bareng sama bocil-bocil lah. Nah pas di tengah-tengah ya ada suara, bukan singa ya, harimau, aungan harimau gitu, yang kenceng banget tuh, aungan harimau, nggak tahu dari mana tuh kan. Karena kalau zaman dulu belum ada speaker kalau nggak salah ya, atau prank-prankan kayak gitu belum ini, cuman kedengeran banget gitu untuk suara aungan semua dengar, nggak orang doang. Makanya langsung narik bocil-bocil buat lari. Tapi selain harimau ada juga suara monyet di saat yang sama. Iya. Itu yang pertama. Kedua, masih di tempat yang sama tapi di dalam kompleknya. Saat itu masih rumah belum ada kalau nggak salah, belum ada rumah lah, masih bentuk taman kalau nggak salah. Itu sore mau maghrib maksudnya. Mau maghrib main layang-layang kan. Iya. Cuman kan karena orang nggak bisa nih, orang kan nggak bisa main layang-layang nih ya. Jadi ya mau nggak mau orang yang bukan nonton, orang yang bantuin nerbangin yang harus mundur terus kan. Nah sampai satu waktu tuh mundur terus tiba-tiba ya suaranya tiba-tiba ada suara gong gitu, dung. Itu lumayan creepy. Pas berarti di taman mau ke ujung? Enggak, di belakang rumah Pak Ate. Oh. Yang di bawahnya yang ada solokan, sering kita main di situ. Nah kayak gitu. Itu lumayan creepy sih, dan sampai sekarang masih ingat gitu suara-suaranya gitu. Kalau misalnya kita kalau pengalaman pribadi memang nggak ada sama sekali. Tapi ini gitu. cerita. Tapi kalau untuk urban legend oh iya. Pas di H4. Naon? Itu loh ayunan, yang bapak-bapak kan lagi lagi ronda tuh. Itu kan kita ada di komplek kita ada TK, ada taman bermain kan. Dulu. Nah, pada saat si bapak-bapak itu lewat situ, si ayunannya itu gerak sendiri gitu. Padahal kan kalau angin nggak mungkin. Iya, terus juga
keluarga di situ juga kan memang satu apa sih, satu Satu rumah. ruangan sama maksudnya satu rumah dengan yang punya Satu bangunan. iya satu satu bangunan. Cuman kan jam segitu pasti udah nggak ada yang aktivitas juga gitu dan mau ngapain juga sih Iya. gitu kan. Nasi Oh yang nasi goreng, Kenapa? nasi teh. Eh, Iya. Kunaon? Jadi ada tukang nasi dan pokoknya setelah kejadian ini gak ada satu pun tukang nasi dagang. goreng yang keliling di komplek kita. Ada berapa bulan kalau nggak salah. Pokoknya kan biasanya kalau setiap komplek atau itu tuh adalah gitu yang Iya. teng gitu kan yang tukang jualan nasi goreng. Nah, tapi semenjak kejadian ini bener-bener gak ada satupun tukang nasi goreng yang jualan gitu. banyak tuh. Ceritanya teh jadi kan saya beli nasi goreng nih. Nah, pas beli nasi goreng terus pas keluar nih dia masuk ke dalam nih, masuk ke dalam ke rumah bawa piring, Iya. kasihlah ke si emangnya. Emang eta memang heula budak leutik heula cenah karunya budak leutik geus penting. Nah, itu. Nah, si tukang si goreng nya Ngaul. bingung gitu Iya. kan, asalnya bingung gitu kan. Heureuy we si bapak mas itu sok cenah, itu kasih teh ladangan heula eta si eta cenah, geus. Pergilah ke rumah gitu kan. Nah, dipanggil lah Pak. Pak ini udah siap cenah. Ya udah, nah udah siap tuh. Udah keluar lagi. Oh, maneh mah sananya teh kandon orang heula cenah. Karunya eta ngadaguan budak cenah gitu kan. Masih bingung si tukang nasi goreng teh. Ya udahlah ya, mesti nggak dipikirin tuh si omongan itu tuh nggak dipikirin. Masuk dia pergi gitu kan. Nah, ternyata pas pergi si itu anaknya merinding sih lumayan. Si anak itu tuh ada di ujung Alamanda. Ya. Yang lihat siapa? Si tukang nasi gorengnya. Akhirnya Nasi lihat. goreng lihat. Oh. Akhirnya lihat ternyata anak kecilnya itu ada di situ. Karena kan dia juga kepikiran merenya. Terus tiba-tiba Penasaran. Suge-suge meureun. di situ satu tuh nasi goreng, kedua tukang sate. Sate terus potong. Sate. Oh. Tukang sate kita kan unik ya. Tukang satenya pakai sepeda. Dulu kalau nggak salah. Tapi dia tuh nggak tahu kenapa. Aku nggak tahu sih ceritanya lebih detail. Cuman tahu-tahu dia ada di atas Atas mana? di Tanjakan. Oh. Di komplek itu, komplek pemakaman umum itu. Iya, tiba-tiba dia ada di situ. Tapi orang nggak tahu berapa ceritanya. itu tuh? Oh, enggak ada yang manggil. Orang nggak tahu ceritanya. Tahun Tapi berapa mah itu tuh? tahun 2002. Masih 2002 pokoknya dari 2002 SD, dari mana 2000 SD? 2022 atau 2024 deh 24. 2004 Oh. anjir SD. kelihatan Nah, kelihatan tua yang aku anjay. dengar mah gini ceritanya teh. Tukang sate emang jualan biasa. Terus ada yang manggil, tapi di tukang sate nggak tahu kalau itu teh arah ke makam gini. Tapi ada Nah, yang itu tuh manggil. dari di mana dipanggilnya pertama? Dia Gak, mau gak jelas Oh, pokoknya gak jelas oh, man. lokasinya ceritanya mah itu tahu gak dia jelas pokoknya mah nggak tahu pas dia mau datang atau mau pulang. Ada yang manggil dari arah dalam. Si emang yang nggak tahu kalau ke dalam teh buat ke makam. Oh. Masuk kayak ke dalam. Sampai ke dalam di kamar. ditinggalin sepedanya ditinggalin Ditinggalin? iya itu yang itu nggak tahu ya bener atau enggaknya kita nggak tahu karena cuman sekedar lihat dengar doang. Sama satu lagi, tahu nggak kejadian angkot kebakaran di Katapang yang menewaskan yang di nenek Jepang. sama cucunya. Mana? Hah? Kemana? Dulu pernah ada kejadian si angkot itu kebakaran di Katapang. Tahun ya sekitar tahun 2000 SD SMP. SMP deh kalau nggak salah. Oh ya. SMP-an kalau nggak salah ya. Udah mulai SMP tuh. Ya itulah kejadiannya kebakaran terus meninggal lah
ternyata warga sini, nggak tahu sih warga mana. Di blok Kalau JK. nggak salah blok kayaknya. J. Oh, Oh, bukan, bukan. JK yang deket pinggir Oh sungai. iya, ya maksudnya aku nggak tahu itu rumahnya di mana. Nah itu kan paling maksudnya ya menyentuh banget ya karena ceritanya itu ya si nenek sama cucunya nggak bisa keluar karena dia duduknya di paling belakang gitu, jadinya kaca juga nggak bisa dibuka segala macam, tapi itunya udah keburu kebakar kalau nggak salah tuh. Nah dulu kan kita memang nggak ada kendaraan umum ya, banyak banget yang tidak mempunyai kendaraan umum, kendaraan pribadi. Iya. ojek tuh sih bener. Nah si ojek, Oh iya. iya ada ojek apa? Mangkal. Enggak, ojek abis nganterin penumpang ke komplek. Pas mau pulang, ketemulah sosok anak kecil Di mana? di tanjakan. Oh, ditanyakan. Si ojeknya kan tahu tuh di situ karena apa namanya teh? Ngapain deh. Ada kecil di situ malam. Terus dianterin lah dia teh. Naik dianterin terus keliling-keliling komplek. Malah tapi pengennya tetap diturunin di situ. Nah pas dia turun ya udahlah dek, Jauh lah. gitu kan, ya udah kan gitu kan. Nah dari situ dia baru ingat kalau beberapa hari sebelumnya beberapa hari atau nggak tahu hari itu tuh ada yang meninggal karena kecelakaan itu. Jadi sih itu tuh benar-benar langsung menyebar banget si cerita itu tuh pada saat itu. Terus pernah kejadian juga sama saudara baru pulang kerja, nggak tahu jam berapa ya, jam 10-an. Dia teh pulang kerja dari arah Ciluncat ke Sanggar. Nah pas di tanjakan dia turun Jenat gitu kan sih? Si jenat nggak sih? apa? Itu. Oh iya saudara mana ya? Yang di RT 6 dulu. Oh iya. Baru pulang kerja. Oh yang plastik itu bukan sih? Terus apa tuh? Yang disangka plastik. Terus kan Jadi pas naik motor nasa beda gitu punduk teh ini penasaran. motor sendiri. Nah sendiri penasaran, spion digeser, spion motor dilihat ke belakang, terus itu teh ada yang duduk gitu mah, cewek, ini rambutnya panjang, langsung spionnya diputar, dia tuh diam terus. Aku tidak lihat, salah. Nah, gara-gara kejadian itu, tiap lewat situ, orang pribadi, spion itu pasti sama orang langsung dikebawahin. Terus itu yang namanya pudunan, di mana-mana pudunan ngerem dong. Ngebut. Orang pasti ngebut. Udah ancang-ancang dari bawah. Itu benar-benar karena saking takutnya gitu di situ. Tapi kalau siang-siang kita pemberani loh ke situ. Kan siang, Bos. Iya, masalahnya teh kan pada tempat yang sama, tapi bahkan kita pernah ke rel kereta api yang di sana. Nyebrang. Iya, yang rel kereta api yang mati itu, Yang di mana? yang di nyebrang masjid. sungai, Man. Yang nyebrang Masjid. sungai. Ada kan rel kereta api. Sekitar ada 3. Oh iya. Itu kita berani loh ke situ. Oh, Anu nggak nemu tahu nggak? korak di mana? Di bawah Siapa? warga. Warga atau teman-teman kita? Enggak, warga. Oh. Teman-teman kita deh. Bentar ya. Teman-teman kita lagi renang. Oh iya, tapi itu gak tahu bener atau enggak. Soalnya kabur. Kalau kabur, belum lihat bener atau enggak. Korak. Karena kita coba beraniin masuk ke terowongan bawah jalan itu yang ke kuburan itu.